Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Oke, ini melanjutkan lagi mata kuliah sejarah keberagaman kebudayaan Indonesia yang minggu lalu selain sangat terlambat dan ternyata video yang terupload itu terputus di tengah-tengah. Oke, saya ulang dari mulai halaman kedua atau ketiganya, karena kemarin saya udah baru sedikit mengenai yang halaman pertama mengenai beberapa teori atau dugaan dari mana asal masyarakat Indonesia. Oke, sudah saya katakan bahwasanya masyarakat Indonesia merupakan ada berbagai macam teori di mana masyarakat Indonesia itu datang dari teori-teori awal yang sangat populer selama ini. Bahkan sejak saya SD, SMP, SMA, teori itu masih digunakan bahwa manusia Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Namun demikian ada pendapat lain bahwa ketika ditarik secara lebih awal lagi, ternyata manusia Indonesia atau bahkan beberapa manusia baik itu Indonesia, Cina, India dan lain sebagainya berasal dari Afrika dan Arab yang terus bergerak berkelana ke arah Nusantara atau Indonesia. Oke, ini bisa kita mulai perhatikan di slide. Ya, dan dari sini hasil ini merupakan hasil penelitian yang agak terakhir dari yang kemarin saya tanyakan. Ada bukti-bukti genetis orang-orang Austronesian dan keturunan mereka merupakan dari keturunan dari bangsa-bangsa di Afrika Timur, Arab Selatan, dan ini mereka bergerak mulai dari Madagaskar dan Asia Tenggara. Dan ini dinyatakan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia bagian barat sebagian besar itu dihuni oleh penutur bahasa Austronesia. Sedangkan bagian timur Indonesia menunjukkan penutur non Austronesia itu berada di bagian Indonesia Timur. Nah, sekitar 5.000 tahun yang lalu kelompok manusia Afrika sampai ke Kepulauan Nusantara, dan pada waktu itu kemungkinan di paparan Sunda atau Sundaland yang sekarang adalah daratan itu dulu adalah Kalimantan, Sumatera, dan Semenanjung Malaka, dan Jawa itu masih bersatu, dan kelompok keturunan ini terus mengembara hingga ke suatu saat hingga sampai ke Australia. Bukti berupa lukisan prasejarah juga terdapat di gua-gua di Maros, Sulawesi Selatan yang usianya juga sudah cukup lama, 40.000 tahun silam. Oke, ini hasil dari jurnal kemarin, jurnal yang terakhir coba saya lacak karena saya ingin mengupdate, tidak sekedar dari teori-teori lama. Dan berikutnya gelombang migrasi itu juga mulai muncul dari Asia daratan, ya, wilayah Vietnam. Nah, yang Yunan itu sekitar 30.000 tahun yang lalu. Selanjutnya 5.000 sampai 6.000 tahun yang lalu migrasi dari penutur bahasa Austronesia sampai semuanya ke Kepulauan Nusantara. Oke, jadi ini bukan berarti dugaan atau istilahnya teori yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia berasal dari atau bangsa di Nusantara ini berasal dari Yunan. Itu tidak sepenuhnya salah, tetapi sebelumnya itu sudah ada migrasi sekitar 10.000 tahun yang akhirnya bergerak sampai hingga 5.000 sampai 6.000 tahun yang lalu terjadi migrasi sampai ke Nusantara. Dan di sini mulai awalnya penyebaran agama Hindu di Nusantara itu juga muncul juga dapat disinyalir muncul bersama kerajaan-kerajaan yang terpengaruh oleh gaya India pada abad ketiga hingga abad ke-13 Masehi. Oke, dan itu itu salah satu ketika kita lacak di beberapa masa lalu yang dimana agama yang atau kepercayaan yang dipengaruhi oleh Hindu berada di Nusantara mulai saat tersebut.
Nah, sekarang ketika kita apakah ada kemurnian manusia Indonesia sebetulnya? Di sini penelitian mengungkapkan bahwa tidak ada manusia Indonesia yang murni atau orang istilahnya orang Kepulauan Nusantara ini yang murni, karena dalam beberapa kajian sains modern mengenai asal-usul manusia Indonesia tanggal 25 Juli 2019 di Auditorium Museum Nasional, peneliti genetika molekul Lembaga Eijkman Herawati memaparkan bahwa secara genetis manusia Indonesia itu tersusun atas gen dari berbagai bangsa di dunia. Nah, di sini juga dikatakan bahwa manusia pada dasarnya berkerabat dekat kalau kita lihat secara rekonstruksi silsilah populasi tersebut. Jadi percampuran gen tersebut sudah cukup banyak dan sudah cukup tua. Sementara ada salah satunya yang teori yang menyebutkan out of Africa, yang menyebutkan manusia modern berasal dari Afrika, atau manusia modern di sini Homo sapiens ya, yang tidak ada hubungannya dengan Cro-Magnon, tidak ada hubungannya dengan Giganthropus, Meganthropus, lalu kemudian Pithecanthropus erectus atau Homo erectus, itu memang berbeda spesies. Jadi ini spesies yang Homo sapiens atau manusia modern hari ini ya. Dan selama ini juga menyebutkan bahwa manusia modern yang berawal atau berasal dari Afrika ratusan ribu tahun yang lalu memang cukup membingungkan jika dijelaskan dengan secara tidak lengkap. Nah, di sini Herawati mengatakan bahwa persebaran manusia dari Afrika ke seluruh dunia, bahkan ke seluruh dunia, tidak hanya untuk ke Indonesia saja, ke seluruh dunia, itu berlangsung selama ratusan ribu tahun, dan pada prosesnya terjadi perubahan bentuk fisik, ada perbedaan warna kulit, tinggi dan besar dan kecilnya, itu akibat perbedaan lingkungan tempat dari mereka mengalami perubahan atau beradaptasi dari lingkungan sebelumnya. Karena ini prosesnya cukup ratusan ribu tahun sehingga bisa terlihat jelas akhirnya nampak perbedaan. Kalau misalnya belum terlalu lama, itu mungkin kurang begitu jelas. Jadi seperti misalnya orang-orang yang tinggal di daerah yang panas, warna kulitnya cenderung gelap dan lain sebagainya. Lalu kemudian dan mulai terbentuk pigmen hingga warna kulitnya gelap dan lain sebagainya. Itu merupakan proses adaptasi fisik terhadap lingkungan dan iklim sekitarnya. Lalu kemudian Colin Groves, seorang profesor biologi antropologi dari Australia, dari Australian National University, ini menyatakan bahwa perubahan bentuk fisik manusia terpengaruh tempat tinggal mereka setelah keluar dari Afrika. Nah, jadi lingkungan itu mempengaruhi perubahan, dan di sini keanekaragaman bentuk fisiknya ditentukan oleh lingkungan. Dan untuk sementara kita tarik kesimpulan yang memang mungkin agak terburu-buru. Nah, karena berpindah tempat tidak hanya fisiknya, tapi bagaimana kebudayaannya juga turut menjadi beraneka ragam. Oke, kita simpulkan sementara seperti itu, lalu kita lihat lanjutnya seperti apa. Dan sejak dulu memang wilayah Nusantara atau yang hari ini kita sebut Indonesia ini memang tempat manusia berlalu lalang dari berbagai jenis manusia yang tersebar di daerah sekitarnya. Jadi mereka ada yang akhirnya tinggal di ujung timur, akhirnya tinggal di tengah dan lain sebagainya. Dan dari daratan Asia itu dulu banyak yang bergerak ke arah timur menuju Pasifik, ke selatan ke Australia, tentu saja melewati Indonesia terlebih dahulu. Dan saat proses penyebaran itu terjadi, tidak hanya fisik yang terpengaruh terpengaruh atau istilahnya mengalami perubahan-perubahan, tetapi juga komposisi gen, lalu kemudian bahasa, budaya mereka juga turut berubah secara lambat laun, karena itu proses itu panjang. Hal itu juga terjadi saat manusia mulai melakukan pembauran dengan manusia-manusia lain yang memiliki DNA yang berbeda. Jadi mereka memang yang dari Asia udah nyebar sampai ke
dari Afrika sampai ke Asia, ada yang melalui India langsung ke Nusantara. Nah, yang dari sudah mengalami perubahan di misalnya daratan Asia tersebut bergerak dan bertemu misalnya di Nusantara, dan mereka bereproduksi, dan sehingga DNA mereka yang mungkin sama akhirnya berubah dan akhirnya bertemu lagi, dan itu semakin menimbulkan kompleksitas keanekaragaman manusianya. Dan juga proses-proses itu juga bersamaan dengan perubahan teknologi budaya yang terdiri dari bahasa, teknologi, lalu kemudian mungkin kepercayaannya juga. Nah, kemudian periode perubahan gen masyarakat Indonesia ini berlangsung memang selama ribuan tahun, tergantung dari tempat tinggal mereka. Setiap kelompok memiliki periode yang berbeda, ada yang datang duluan atau ada yang agak terakhir, agak belakangan, karena ada yang langsung ke Nusantara, ada yang langsung berhenti beberapa lama di wilayah Indochina, Cina, atau di Asia, ataupun di Asia Selatan seperti India. Lalu kemudian ada yang berhenti di Nusantara, ada yang terus bergerak ke timur dan lain sebagainya, dan itu memakan waktu lebih dari diperkirakan. Seperti misalnya proses pembentukan etnis Banjar di Kalimantan, di Kalimantan ini, etnis Banjar yang menjadi istilahnya seperti merupakan etnis baru, itu telah berlangsung dan memakan waktu 1300 tahun, yang merupakan hasil campuran dari etnis Dayak dan juga Melayu dan beberapa etnis lain. Proses pembaruan terbesar terjadi pada era perdagangan. Nah, pada saat era perdagangan, lalu kemudian masa kolonial, itu semakin kompleks, semakin beragam percampuran genetika tersebut, karena di situ mungkin beberapa genetis orang-orang, tidak hanya orang-orang Cina, India, Arab, tapi juga orang-orang yang telah melanjutkan perjalanannya ke arah barat, ke arah Eropa, ke arah utara dan barat. Dan itu pada saat masa kolonial, masa perdagangan, itu kembali ada beberapa yang bergerak ke Nusantara, dan disitulah mereka membawa DNA campuran yang dari sana bercampur baur di Kepulauan Nusantara ini yang tersebar. Oke, kemudian di sini kita lihat bahwa para pedagang dari Arab, Tiongkok, India, Afrika, dan Eropa melakukan kontak dengan masyarakat lokal yang cukup lama sudah tinggal di Nusantara ratusan tahun, dan mereka datang duluan, kemudian berubah secara genetika, terpengaruh keadaan lingkungan, lalu kemudian kebiasaan mengenai apa yang dimakan, dan juga segala jenis interaksi di Nusantara ini melalui sebagian besar melalui hubungan pernikahan. Keadaan tersebut juga akhirnya berlaku di sini, baik yang di pesisir atau bahkan juga merambah ke arah pegunungan. Interaksi terus berlangsung dengan bangsa-bangsa asing, berbagai lingkungan seperti lingkungan laut, lingkungan pedalaman, pegunungan, perbukitan, dan dataran, itu turut mempengaruhi perbedaan masyarakat dalam level yang lebih sempit, dalam lingkup yang lebih sempit, seperti ada orang hulu, orang pesisir, ada orang kota, orang desa, dan lain-lain. Itu akan membentuk keanekaragaman dalam lingkup yang sempit mengenai budayanya, mengenai budaya dan kebudayaannya. Seperti misalnya ini salah satu contohnya, kalau misalnya di pesisir Jawa, ketika mereka yang tinggal di pesisir itu pasti ada gen Cinanya, gen India, dan gen Arabnya. Walaupun mungkin semua itu tidak sama persis komposisinya, ada yang lebih cenderung ke Arab, lebih cenderung ke Cina, lebih secara fenotip, secara tubuh yang agak nampak, dan juga mungkin juga masalah religinya, masalah agamanya juga menjadi bermacam-macam. Juga ada beberapa istilahnya contoh lain, bahkan beberapa masih menggunakan bahasa yang sama, atau kemudian ada lagi yang datang yang baru, dan terus dan kalau untuk akhir-akhir ini dalam waktu 10 tahun terakhir, jika saya pergi ke berbagai tempat di Indonesia yang di pesisir, dan di sana pasti ada orang Bugis, di sana pasti ada orang Buton, walaupun tinggal di sana sudah lama atau tidak. Nah, seperti itu,
untuk yang mobilitas terbaru atau migrasi terbaru yang paling banyak menyebar berlayar ke seluruh perairan Nusantara. Yang terakhir adalah mereka orang-orang atau etnis Bugis. Nah, di sini dari hasil penelitian tersebut, seorang partisipan yang bernama Ahmad Arif yang melakukan tes DNA di salah satu laboratorium genetika Amerika dan lembaga biologi molekular reagent, komposisi gen di dalam dirinya dilihat dari sampel darah dan saliva atau air liurnya. Hasilnya memperlihatkan bahwa leluhur Ahmad berasal dari Tiongkok sekitar 9.000 tahun yang lalu, menyebar ke kawasan barat ke Asia Selatan hingga akhirnya masuk ke Pulau Jawa. Jadi sebuah proses yang panjang percampuran genetis tersebut, dan ternyata masih meninggalkan beberapa jejak genetiknya. Kemudian itu dikonstruksikan bahwa sebagai orang Jawa ternyata dalam DNA-nya menceritakan bahwa leluhurnya itu macam-macam. Ada sekitar 200 tahun yang lalu mendapatkan tambahan genetik dari Cina, ada tambahan dari Asia Selatan, dan dia menjadi orang Jawa pun bukan berarti paling pribumi karena ada jejak pembaurannya sebetulnya. Oke, jadi tidak ada seorang pun orang Indonesia ini memiliki gen murni yang tidak bercampur. Tidak ada gen yang paling murni, semuanya pasti ada campuran. Dan ini ditunjukkan dalam berbagai penelitian. Ini ditunjukkan bahkan dalam ciri-ciri fisik. Dulu kalau dari teori-teori lama, kalau seandainya kita atau Anda itu pada saat lahir pantatnya masih biru, berarti itu masih ada ciri khas secara genetis Mongolit atau ada genetika dari Tiongkok. Lalu kemudian jika Anda gundul rambut Anda lihat bagian ciri-ciri bagian kepalanya agak benjol-benjol, peyang dan lain sebagainya, itu juga salah satu ciri yang membuktikan bahwa peninggalan genetis secara fisik itu juga masih ada. Bahkan dari kita sekarang secara fenotip ada kecenderungan yang paling kuat, misalnya rambut yang lurus, kulit yang kuning langsat sampai sawo matang sampai kuning langsat, itu juga dapat menunjukkan juga secara fenotip, walaupun tidak secara akuratnya. Kalau mau akurat, tes lab atau tes DNA seperti yang dilakukan beberapa partisipan dalam penelitian itu tadi. Nah, itu tadi bahwa ya kita simpulkan tidak ada satu orang Indonesia pun yang memiliki gen murni atau gen yang tidak bercampur. Tidak ada gen yang paling murni, semua orang bisa menjadi campuran. Nah, kali ini kita ketika melihat etnisitas, maka dari itu kita sulit sekali untuk melihat secara genetis. Tapi kita dapat melihatnya secara kultural, bagaimana cara seseorang memandang hidup, bagaimana kognisinya, bagaimana afeksinya, bagaimana karakteristiknya, dan dapat membentuk stereotip pada kajian budaya, mengapa itu akhirnya menjadi beraneka ragam dan berbeda-beda. Dan kemudian di sisi lain faktor dari interaksi, faktor dari bertemunya dengan banyak budaya itu mempengaruhi bagaimana seorang hidup dalam kebudayaan tertentu yang juga tidak bisa kita katakan ada kebudayaan yang murni. Oke, sumber ini dari dari Genome Bio Level 2019 kemarin, dan saya ambilkan juga dari awalnya saya menemukan di Historia, lalu kemudian saya lacak ternyata dari jurnal tersebut. Oke, saya ucapkan terima kasih, saya cukupkan sekian. Ini lumayan juga durasinya 20 menit. Semoga dapat disimak sampai akhir, dan jangan lupa meninggalkan presensi. Oke, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Adil Katalino Bajuramin Kasaruga, Bahasa Ingat Kajubata. Salam sehat selalu dan sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Terima kasih.